Kristen mendirikan tenda darurat di Cianjur untuk menyalurkan bantuan yang mereka tahu korbannya ini orang-orang Islam semua. Dirobohin, dirobek-robek tendanya. Kalau caranya begini, siapa yang mau tertarik kepada Islam? Kita semua hari ini terbius oleh angka pemeluk Islam. Karena apa? Orang Islam tuh nggak ada yang mau pakai kabin. Anaknya 6, 8. Jadi kalau naik motor itu benar-benar sampai ke plat nomornya. Ya, shalom bagi kita semua. Kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas statement dari seorang ustadz yang bernama Islah Barhawi, teman-teman, di mana dia memberikan pernyataan yang dimana ini kesannya menjadi peringatan bagi saudara-saudara seimannya ketika mereka menolak dan mereka anti terhadap kekristenan, karena kita lihat ada kekhawatiran dan rasa takut kepada mereka ketika hadirnya Kristen di tengah-tengah mereka, baik itu dalam hal membantu mereka maupun dalam hal untuk mendirikan sebuah bangunan gereja maupun dalam bentuk ibadah atau persekutuan Kristen, dan itu selalu mereka punya asumsi negatif terhadap kekristenan. Oleh karena itu kita akan mendengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Islah Barhawi yang dimana ini memberikan peringatan dan nasihat kepada saudara-saudara seimannya. Kristen mendirikan tenda darurat di Cianjur untuk menyalurkan bantuan yang mereka tahu korbannya ini orang-orang Islam semua. Dirobohin, dirobek-robek tenda. Kalau caranya begini, siapa yang mau tertarik kepada Islam? Ya. Kita semua hari ini terbius oleh angka pemeluk Islam. Karena apa? Orang Islam tuh nggak ada yang mau pakai kabin. Anaknya 6, 8. Berarti secara kuantitas sampai ke plat nomornya. ramai teman-temannya. Ini kan orang Islam. Artinya apa? Kita masih bangga dengan kualitas Islam yang kuantitatif. Kita bangga dengan Islam karena dengan hasil-hasil sensus. Kita bangga dengan Islam karena persoalan statistik, bukan kualitas. Dirikan tenda darurat di Cianjur untuk menyalurkan bantuan yang mereka tahu korbannya ini orang-orang Islam semua. Dirobohin, dirobek-robek tendanya. Kalau caranya begini, siapa yang mau tertarik? Fungsi akal bagi Kristen itu tak ada, sama sekali tak ada. Fungsi akal bagi Kristen itu nihil, tidak ada fungsinya. Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh. Thomas Alva Edison yang menciptakan lampu ini loh. Ini bukan orang Islam loh, tapi dia menerangi Masjidil Haram, menerangi masjid, menerangi orang ngaji, menerangi daurah-daurah, menerangi pengajian, menerangi alam bumi ini sampai hari ini. Bisa jadi dia tidak kenal Islam. Dia berdiri dengan keyakinannya sebagai orang Kristen. Adilkah kita kalau dia kemudian kita pastikan masuk neraka? Memang Allah semua yang akan memutuskan. Tapi berkahnya Thomas Alva Edison ini kan, ini menerangi orang wudhu, orang sholat. Sampai sekarang orang ngaji juga kalau nggak ada lampunya kan gimana? Belum kita bicara penemu pesawat terbang. Gila, ke Mekah 9 jam. Dulu kakek saya ke Mekah itu naik haji, naik kapal laut itu 9 bulan. Udah mau 1 Coba, tahun Oliver itu ya, and Wilbur perjalanan Wright, jauh. brothers, bersaudara yang menemukan pesawat. Jauh. Ini kita tidak berbicara tentang keimanan, tapi bagaimana peradaban manusia berempati terhadap kemanusiaan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Agak berapi-api saya. Karena bagaimanapun Pak, manusia penghormatannya itu diukur dari akhlaknya. Mau Habib, Habibnya, tapi akhlaknya bejat, ya bajingan aja. Saya sering ngomong begitu. Tapi petani akhlaknya bagus, ilmunya luar biasa. Ya Allah, saya cium bolak-balik. Karena akhlak nggak ada. Rasulullah itu memang hanya menanamkan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada satu tulisan, mungkin ini adalah bagian akhir-akhir ya. Selain ilmu pengetahuan, kemudian akhlak yang bisa memajukan Islam ini, politik. Terpaksa saya ngomong politik, meskipun tidak mau ngomong politik Indonesia. Lagi terlapor, aduh susah banget. Susah berat.
Ya karena kalau jauhnya Mbak Yai Marzuki tadi, ya karena sampean suruh ngerem itu, jangan terlalu berani. Ya gimana? Kita kan nggak bisa direm juga kadang-kadang. Jadi Iya. berpolitik itu kata Imam Ghazali, tujuannya adalah supaya bisa mengawal produk-produk politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Orang Kristen juga. Kita boleh berpolitik, tapi jangan kemudian dengan berpolitik kemudian kita membawa atribusi agama sedemikian rupa, lalu kemudian seolah-olah cara berpolitik kita itu agama ini pernah dialami oleh PKS. Ini mohon maaf kalau ada PKS di sini, mohon maaf Prof. Ya. Nah, ini PKS ini peringatan. Kan dari dulu PKS. kampanyenya itu ini untuk Islam, kejayaan Islam dan seterusnya. Ternyata setelah korupsi daging sapi kan akhirnya jadi repot. Seolah-olah Islam itu juga korupsi daging sapi gitu. Jangan kemudian melekatkan atribusi keagamaan itu dalam gerakan-gerakan politik. Sama seperti yang saya katakan perang salib. Banyak orang meyakini perang salib ini adalah perangnya orang Kristen dan orang Islam. Saya nggak setuju itu. Ini perangnya orang Arab dan orang Eropa yang sama-sama ingin melakukan ekspansi kekuasaan. Atribusi agama dibawa kenapa? Ya supaya kejahatan perangnya dimaklumi. Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Sama seperti teroris. Allahu Akbar, meledakkan diri, bleng. Membunuh orang lain. Supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat. Padahal membunuh orang. Betul. Jadi itu dia video singkatnya teman-teman, cuplikannya. Biarlah statement dari Islah Bahrawi ini benar-benar memberikan nasihat kepada saudara-saudara seimannya khususnya. Karena kita lihat dari narasi pertamanya, dia mencoba menyinggung tentang peristiwa yang terjadi di Cianjur kemarin ketika terjadi gempa bumi. Dan kemudian ada salah satu organisasi gereja yang datang membawa bantuan, itu dalam bentuk makanan, minuman, bahkan tenda teman-teman ya. Tetapi tahu apa yang terjadi teman-teman ketika organisasi gereja membawa bantuan tenda dan segala macam jenis bantuan di sana termasuk makanan dan minuman. Itu apa yang terjadi, mereka marah, ada kelompok-kelompok tertentu, kemudian mereka tidak senang, dan mereka merasa gelisah, merasa takut, merasa khawatir dengan hadirnya bantuan dari organisasi gereja ini, sehingga terjadi namanya penghasutan terhadap orang-orang lain dan terlebih-lebih warga sekitar. Karena mereka pikir ketika orang Kristen itu membawa bantuan kepada mereka, membantu mereka ketika mereka mengalami bencana, mereka pikir ada motif yang tersembunyi di balik bantuan itu. Ya, itu yang selalu ada di dalam benak kelompok-kelompok ini teman-teman ya. Itulah yang selalu mereka takutkan, yang selalu mereka khawatirkan, sehingga menimbulkan sentimen terhadap kekristenan, terhadap gereja, sekalipun niat gereja ini membantu mereka, menolong mereka, karena mereka pada saat itu dalam keadaan darurat teman-teman ya. Ya, yang artinya tempat tinggal mereka pun sudah tidak ada, dan juga makanan mereka, minuman mereka kesulitan untuk mendapatkan, sehingga turunlah gereja untuk menolong mereka. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka koyak, mereka rusak, dan mereka menolak semua segala jenis bantuan yang datang dari pihak gereja itu. Nah, jadi itulah yang disebut Islah Bahrawi tadi. Bagaimana bisa orang lain tertarik dengan agama kita kalau cara kita begini? Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi bukan hanya dengan bantuan dari Kristen aja mereka takutkan, khawatirkan, tetapi juga dengan hadirnya gereja, dengan adanya ibadah-ibadah Kristen. Makanya kenapa sangat marak sekali yang namanya pembubaran pelarangan ibadah dan juga pelarangan pembangunan rumah ibadah. Karena memang yang mereka takutkan, takut saudara-saudara seiman mereka itu nanti murtad, ya, mengikut Yesus. Itu yang mereka takutkan. Nah, padahal kalau misalnya iman mereka ini sudah kuat, sudah kokoh, ya apapun yang terjadi kiri kanannya, badai sekalipun itu tidak terguncang imannya. Harusnya dia bisa berdiri kokoh di dalam keyakinannya, ya. Tapi jangan takut dengan kekristenan. Kalau Kristen itu menolong, membantu, ya memang benar-benar niatnya membantu. Jangan memiliki asumsi-asumsi negatif lainnya. Nah, jadi selain itu ada tadi statement Juma yang cukup pendek teman-teman. Dia mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak memakai akal, tidak menggunakan logika. Ya, logika mereka nihil. Itulah sebabnya saya sambungkan dengan statement atau pelajaran atau nasihat dari Islah Bahrawi ini. Bahwa yang kamu gunakan sekarang seperti lampu listrik, bahkan seperti mic, seperti mikrofon, bahkan seperti pesawat, ya, itu semua orang-orang
yang bukan agama Islam yang menciptakannya, menemukannya. Coba salah satu contoh tadi yang dijelaskan, seperti Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison ini dia kan yang menemukan lampu ini, sehingga sampai sekarang dampaknya bisa dinikmati oleh seluruh dunia, teman-teman ya. Ya, dia beragama Kristen ya. Jadi kenapa dia bisa menemukan hal itu? Bahkan kalau kita bicara mayornya, ya mayoritasnya orang yang menemukan teknologi-teknologi zaman sekarang, termasuk handphone teman-teman ya, Android, seperti mikrofon, bahkan pesawat, itu yang menemukan itu orang-orang ya yang kebanyakan bukan dari Islam, beragama Islam, tetapi justru mereka ada yang mungkin mereka komunis seperti di Cina, seperti di Israel ada yang beragama Yahudi dan ada yang beragama Kristen ya. Tapi kenapa digunakan oleh si Juma? Kalau memang Juma itu punya logika, justru harus dia tolak semua itu dan dia bisa buat sendiri ya, kalau dia punya akal dan logika. Tetapi buktinya dia memang tidak punya logika. Ya logikanya dia memakai ciptaan orang yang tidak punya logika. Nah, jadi itulah mereka tidak tahu malu, teman-teman ya. Sudah begitu, dengan bangganya lagi dia teriak-teriak pakai mic ciptaan orang kafir ya. Tapi dia ngomong lagi tidak pakai logika. Bagaimana mungkin kamu menggunakan barang yang diciptakan oleh orang yang tidak punya logika? Berarti justru kamu yang tidak punya logika ya, sehingga justru orang yang punya logika menciptakan sesuatu diberikan kepada orang yang tidak punya logika ya, sehingga yang tidak punya logika teriak-teriak, koar-koar, dia menuduh orang yang menciptakan benda itu tidak punya logika. Nah, jadi artinya yang mau saya sampaikan, intinya teman-teman ya, bahwa inilah yang sering menjadi problem di negara kita, sehingga ada oknum-oknum tertentu memang yang membangun narasi untuk menghasut banyak orang, baik itu lewat dakwah mereka, tapi ini tidak semua ya. Ini saya bicara oknum-oknum saja. Ada orang-orang tertentu, ada oknum ustadz tertentu yang suka dalam ceramahnya itu menghasut, ya, mengkafir-kafirkan golongan lain. Terutama ini orang Kristen selalu dikafir-kafirkan, dibangun narasi agar jemaahnya itu sentimen atau anti terhadap golongan lain, terhadap agama yang lain. Nah, ini yang bahaya. Nah, itulah sebabnya kita sebagai sebagai warga negara Indonesia, respect dengan beberapa ustadz juga yang ceramahnya itu cukup adem, seperti Islah Barawi ini. Saya lihat dia punya narasi yang cukup kalem, teman-teman, yang mempersatukan perbedaan, ya, mempersatukan sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita ini satu bangsa, satu negara, ya, kita ini satu bahasa nasional, ada bahasa kesatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Soal perbedaan agama jangan dicampurkan antara atribut agama dengan politik, sehingga yang terjadi nanti kekacauan. Karena selalu kita lihat akhir-akhir ini, di akhir zaman ini, orang selalu melakukan tindakan-tindakan, misalnya khususnya berpolitik pun harus bawa-bawa nama agama, ya. Bahkan orang meledakan seperti yang disebut oleh Islah Barawi tadi, orang bisa mengikat bom ledakan di tubuhnya, kemudian dia masuk ke rumah ibadah dan dia teriak atas nama Tuhannya di situ dan meledakkan diri. Nah, itu sebenarnya tidak wajar, teman-teman ya. Dan itu karena sudah didoktrin, sehingga orang tersebut berani dia melakukan hal itu karena dia tahu, oh, ketika dia meledakkan diri dia masuk surga. Sehingga sebelum dia meledakkan diri dulu dia harus teriak atas nama Tuhannya. Nah, jadi ini yang diingatkan Islah Barawi, jangan lakukan itu, belajarlah dengan baik. Ya, kita diperkaya oleh ilmu-ilmu pengetahuan. Ya, silakan kita belajar tentang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan dari orang Kristen, orang Yahudi, ya, bahkan ateis sekalipun, kalau dia punya pengetahuan seperti Elon Musk itu kan itu masih ateis dan awal-awalnya dia tidak percaya Tuhan, tapi dia punya pengetahuan yang cukup bagus, teman-teman ya, sehingga dia bisa menciptakan beberapa teknologi yang sampai saat ini berdampak bagi kita semua orang, ya, berdampak bagi kita di seluruh dunia, dinikmati oleh banyak orang di seluruh dunia. Jadi jangan takut, mari cobalah kita keluar dari satu isolasi yang dimana pikiran kita sudah didoktrin, sudah diikat, sudah terisolasi, teman-teman, sehingga kita menutup diri dan tidak membuka diri terhadap pengetahuan yang lain, ya. Jadi mari kita lebih belajar lagi supaya kita ini benar-benar menjadi warga negara Indonesia yang maju. Karena negara kita ini agak susah maju kalau kita ini masih sibuk untuk membahas tentang persoalan-persoalan agama, masih ngurus pembubaran ibadah, masih ngurus pelarangan gereja, ya, masih melakukan pembubaran ibadah,
ya pelarangan pembangunan gereja, masih demo-demo, ya masih membahas tentang B2 babi guling, teman-teman, masih suka memaksa untuk menutup warung daging babi, masih sibuk melarang orang menjual daging babi. Itu negara tidak bisa maju kalau itu terus yang kita urusin. Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya lewat video ini kita bisa lebih cerdas, lebih berhikmat, dan kita berdoa bagi bangsa ini supaya bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.